Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawadaya Saningrum, NIM 2010-8006 dari S1 Teknik Biomedis. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum fisika dengan modul kelima dengan judul interferensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dasar teori modul kelima yang dengan judul interferensi. Jadi, interferensi merupakan fenomena penting yang membedakan gelombang dari partikel. Interferensi ialah penggabungan cara superposisi dua gelombang atau lebih yang bertemu di satu titik ruang. Apabila dua gelombang yang berfrekuensi dan berpanjang gelombang sama tapi berbeda fase bergabung, maka gelombang yang dihasilkan merupakan gelombang yang amplitudonya tergantung pada perbedaan fasenya. Interferensi dapat bersifat menguatkan dan melemahkan. Bersifat menguatkan jika beda fase kedua gelombang sama, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat melemahkan jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Perbedaan fase antara dua gelombang sering disebabkan oleh adanya perbedaan panjang lintasan yang ditempuh oleh kedua gelombang. Perbedaan lintasan satu panjang gelombang menghasilkan perbedaan fase 360 derajat yang ekivalen dengan tidak ada perbedaan fase sama sekali. Selanjutnya mengenai interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah perpaduan dua atau lebih sumber cahaya sehingga menghasilkan keadaan yang lebih terang atau interferensi maksimum dan keadaan yang gelap atau interferensi minimum. Dan syarat terjadinya interferensi cahaya adalah cahaya tersebut harus koheren, yaitu keadaan dua sumber cahaya atau lebih yang mempunyai frekuensi, amplitudo, dan frekuensi yang tetap. Selanjutnya, Thomas Young pada tahun 1801, beliau memeragakan sifat gelombang cahaya. Dua sumber cahaya yang koheren dihasilkan dengan menerangi dua celah sejajar dengan sumber cahaya tunggal. Dianggap bahwa setiap celah sangat sempit. Pada percobaan Young, setiap celah bertindak sebagai sumber garis dan ekivalen dengan sumber titik dalam dua dimensi. Pola interferensi diamati pada layar yang jauh dari celah tadi, yang dipisahkan sejarak D dan pada jarak yang sangat jauh dari celah. Garis-garis kedua celah ke satu titik P di layar akan hampir sejajar dengan perbedaan lintasan kira-kira D sin theta, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berikut merupakan gambar dari percobaan Thomas Young. Selanjutnya adalah rumus-rumus yang digunakan untuk interferensi. Yang pertama, saat interferensi maksimum pada suatu sudut yang diberikan oleh, jadi rumusnya adalah D sin theta sama dengan N kali lambda, dengan N ada 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya interferensi minimum, jadi saat D sin theta sama dengan N ditambah setengah dikali lambda dengan N adalah 0, 1, 2, dan sebagainya. Untuk sudut yang kecil yang diukur di sepanjang layar rumbai terang ke N, jarak di antara dua rumbai terang berurutan diberikan oleh persamaan YN sama dengan N lambda L per D. Selanjutnya langkah percobaan. Yang pertama, pada percobaan pertama kita menghitung panjang gelombang. Di sini kita akan menghitung panjang gelombang warna merah. Yang pertama, kita nyalakan dulu grafiknya. Pengukuran panjang gelombang bisa dimulai dari awal mula gelombang sampai akhir gelombang, atau juga dari titik puncak bukit ke titik puncak bukit selanjutnya, atau bisa juga titik puncak lembah ke titik puncak lembah. Yang pertama, kita mengukur panjang gelombang warna merah. Nah, kita menghitung panjang gelombang menggunakan meteran dengan satuan nanometer. Kita juga bisa mengukur dengan warna seperti warna hijau, biru, ungu. Selanjutnya kita mulai menghitung. Kita akan menghitung dari titik puncak bukit ke titik puncak bukit selanjutnya. Di situ diketahui senilai. Selanjutnya kita akan menghitung percobaan kedua, yaitu superposisi dua gelombang.
Yang pertama kita nyalakan grafiknya, screen, dan intensity-nya. Di sini yang pertama kita akan mengukur superposisi dua gelombang warna merah. Kita ukur lebar celahnya menjadi 1000 nanometer atau separasennya 1000 nanometer. Jika sudah, kita mulai. Nah, pada percobaan kali ini yang dibutuhkan di tabel hanyalah SS-an gambar intensity-nya. Karena ini intensity-nya kebesaran, bisa dikecilkan. Nah, begitupun selanjutnya buat lebar celah 2000 dan 3000, dan juga frekuensi warna hijau, ungu, dan selanjutnya. Selanjutnya kita kali ini akan mengukur lebar celah 2000 nanometer. Nah, di situ bisa dilihat bahwa intensity dari celah yang sebelumnya 1000 berbeda dengan yang 2000 dan seterusnya. Selanjutnya adalah percobaan ketiga, interferensi celah tunggal dan celah ganda. Yang pertama kita akan menghitung interferensi celah tunggal. Pada bagian kiri adalah sebelum masuk celah dan bagian kanan adalah setelah masuk celah. Seperti biasa, kita checklist bagian screen dan intensity-nya. Pada percobaan ketiga ini kita hanya membutuhkan satu warna, yaitu warna biru ataupun warna lainnya, yang penting satu warna. Yang pertama kita ukur lebar celahnya 500 nanometer. Nah, dapat dilihat yang dibutuhkan di tabel hanyalah screen dan intensity-nya. Jadi nanti kita SS. Selanjutnya pengukuran lebar celah sebesar 1000 nanometer. Dan intensity-nya bisa diperkecil. Begitupun selanjutnya jika kita ingin menghitung lebar celahnya 1500. Selanjutnya kita akan menghitung interferensi celah ganda. Kita merubah dari one slit menjadi two slit. Yang pertama yang kita ukur adalah celah ganda dengan ukuran lebar celahnya 500 nanometer, 500 ya, dan 1000, jarak pemisahnya senilai 1000 nanometer.
Nah, dapat dilihat nanti yang dibutuhkan di tabel hanyalah bagian screen dan intensity-nya. Jadi nanti di SS. Begitupun selanjutnya jika ingin menghitung lebar celahnya 1000 dan jarak celahnya 1000, jarak pemisahnya 2000 dan jarak pemisahnya 3000. Selanjutnya kita menghitung jarak. Saya akan menjelaskan hasil data dan kesimpulan dari setiap percobaan. Yang pertama, percobaan 1 mengukur panjang gelombang yang sudah dipraktikkan tadi. Yang pertama ini merupakan tabel percobaan. Dari percobaan pertama dapat disimpulkan bahwa urutan warna dari panjang gelombang terkecil hingga terbesar adalah warna merah, warna biru, dan warna ungu. Selanjutnya percobaan kedua yaitu superposisi dua gelombang. Ini merupakan hasil dari percobaan yang telah dibuat tadi. Nah, pada percobaan kedua yaitu superposisi dua gelombang dapat disimpulkan bahwa spektrum makna atau frekuensi dan juga jarak kedua sumber cahaya yang digunakan pada percobaan ini berpengaruh terhadap pola gelap terang dan pola grafik intensitas. Apabila spektrum warna dan frekuensi yang digunakan semakin besar, maka jarak pola gelap dan terang dan grafik intensitas yang terbentuk akan semakin rapat. Begitupun sebaliknya. Selain itu, apabila jarak antara dua sumber cahaya semakin jauh, maka jarak pola gelap terang dan grafik intensitas akan semakin rapat. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah percobaan ketiga, interferensi celah tunggal dan celah ganda. Yang pertama, celah tunggal yang menggunakan lebar celah 500, 1000, dan 1500. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa percobaan celah tunggal adalah semakin lebar celah yang dilewati gelombang frekuensi, maka semakin tinggi juga intensitasnya, yang mana pola terang akan semakin redup apabila cahaya melewati lebar celah yang sempit. Sebaliknya, apabila lebar celahnya semakin lebar, maka pola terangnya akan semakin terang. Selanjutnya, pada celah ganda, ini merupakan hasil data yang telah dibuat tadi. Dan pada percobaan ketiga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin lebar celah dan jarak pemisah celah yang dilewati gelombang gelombang frekuensi, maka semakin tinggi juga intensitasnya. Apabila lebar celah sempit, maka kesimpulan yang diambil adalah semakin lebar celah dan jarak pemisah celah yang dilewati gelombang frekuensi, maka semakin tinggi juga intensitasnya. Apabila lebar celah sempit, maka semakin jauh jarak pemisah, semakin banyak pola gelap dan terangnya. Dan juga apabila lebar celah semakin lebar, maka jarak pemisah pola terang akan menjadi dominasi. Dalam intensitasnya semakin jauh jarak pemisah, semakin banyak pula pola gelap dan terangnya. Dan juga semakin lebar celah, maka semakin jauh jarak pemisah pola terang akan menjadi dominasi dalam intensitasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan interferensi, yaitu fenomena terciptanya warna seperti warna pelangi dalam gelembung sabun. Warna-warna pelangi menunjukkan pada kita bahwa sinar matahari adalah gabungan dari berbagai macam warna dari spektrum kasat mata. Akan tetapi, warna pada gelombang sabun bukan disebabkan oleh pembiasan, tapi karena terjadi interferensi konstruktif dan destruktif dari sinar yang dipantulkan oleh suatu lapisan tipis. Adanya gelombang interferensi ini bukti yang paling meyakinkan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Selanjutnya, warna-warni terbentuk karena adanya interferensi gelombang cahaya yang memasuki lapisan tipis sabun. Karena cahaya putih memiliki seperti sinar matahari, memiliki banyak panjang gelombang, maka sinar masuk ke dalam lapisan sabun dan yang dipantulkan oleh lapisan sabun itu akan mengalami pembiasan dan pemantulan yang tidak sama karena masing-masing panjang gelombang memiliki indeks bias sendiri-sendiri. Lintasan yang dilalui masing-masing gelombang tidak sama. Sinar putih ini mengalami
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.